Kasih kasih tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan virtual ya di depan kamera. Nah, hari ini Koko bersyukur banget teman-teman buat kalian semua yang udah setia ya ikutin terus Equipping YOLO Project. Koko mau bilang memang banyak yang mendaftar ya, tapi nggak banyak yang setia sampai akhir. Dan kalian lah yang setia sampai sesi equipping yang terakhir, kalian tetap join. Koko bersyukur banget melayani generasi ini bersama-sama kalian semua. Dan thank you udah mau belajar. Hari ini kita ada di sesi equipping yang terakhir dan bulan Desember nih, mulai dari tanggal 6, 13, dan 20, kita ada Youth Talk ya, itu event penjangkauan kita, momen di mana kita membawa atau mengajak orang-orang yang kita sudah doakan dan bangun hubungan sepanjang November ini, kita ajak untuk nanti join juga mereka di minggu depan ya. Ada 3, nanti ada pengumuman lengkapnya di belakang. Dan hari ini kita akan terima impartasi dari Kak Angga. Kak Angga ini adalah mentor saya juga ya, kakak rohani, udah sejak dari di Jakarta sampai sekarang tetap setia melayani di generasi gitu ya. Dan ya akan ada banyak hal yang akan di-sharingkan dan diimpartasikan. Koko berdoa semua kita tangkap hati Tuhan ya, tangkap hati Tuhan dan setiap firman yang akan disampaikan oleh Kak Angga. Oke, silakan Kak Angga, please welcome, kasih tepuk tangan virtual buat Tuhan Yesus dan buat Kak Angga. Silakan Kak. Oke, shalom semuanya, rekan-rekan YOLO Project, termasuk rekan-rekan HOG. Thank you untuk kesempatannya. Wah, siang-siang masih semangat ya. Berarti hari ini sudah 2 kali makanan rohani, betul ya? 3 kali dong ya. Saat teduh pagi, ibadah, sekarang seminar lagi gitu ya. Wah, inilah generasi yang haus dan lapar akan Tuhan gitu ya. Nah, oke, saya akan share screen sedikit gitu ya. Ada beberapa yang kakak mau, sorry. Nah, loh ini kenapa begini? Salah ya. Oke, salah. Share foto ya. Sebentar. Oke, ya. Ini dulu deh, gambar pertama dulu ya. Nah, apa yang kita cari ya? So kita akan langsung masuk. Kita doa sebentar yuk. Kita doa sebentar ya, rekan-rekan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Mohon kasih karunia-Mu, biarlah semua rekan-rekan yang hadir, 79 account, termasuk hamba, termasuk nanti teman-teman yang akan join lagi, kan biarlah saat ini ruangan di mana kami mengadakan Zoom meeting ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, biar kami boleh mendengar suara-Mu, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu, Tuhan, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu, pulihkan, sembuhkan, bangkitkan kembali roh-Mu yang ada di dalam setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu, urapi para pemimpin, semua sahabat-sahabat yang tergabung dalam YOLO Project ini, yang di Batam ataupun di kota-kota lain. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Nah, ayat yang cukup familiar gitu ya, yang kita semua udah tahu, 1 Korintus 4 ayat 20 ya, bahwa kerajaan Allah bukan hanya mengenai perkataan ya. Kalau perkataan itu ya gampang gitu ya, everybody can talk about it ya. Indonesia terkenal sebagai komentator paling top lah gitu ya. Kalau krisis ekonomi, semua komentator yang ahli-ahlinya muncul gitu ya. Atau yang mungkin yang paling sederhana adalah sepak bola gitu ya. Kalau pertandingan sepak bola MotoGP, F1 gitu ya. Itu komentator dari kita itu sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah pembalap MotoGP dari Indonesia belum ada gitu ya. F1 belum ada juga. Sepak bola ya kita
level Asia pun agak struggle gitu ya. Kenapa? Karena memang ini bercandaan gitu ya. Tapi saya percaya ini saya harus ucapkan ini ya, ini untuk terbatas gitu ya. Ini untuk kalangan terbatas, tapi supaya untuk jadi warning buat kita gitu ya. Nah, antara bercandaan sama kenyataan gitu ya. Dikatakan begini, orang Indonesia itu rahangnya gede gitu loh. Nah, jadi rahangnya itu lebih gede daripada betisnya. Itu sebabnya kalau main sepak bola gampang kalah lari gitu ya. Tapi kalau komentar jago banget gitu loh. Nah, atau mungkin istilah yang kita sering dengar ya, NATO. Ya, no action, talk only gitu loh. For the kingdom of God is not just a lot of talk. A lot of talk ya. Berapa banyak saya percaya semua rekan-rekan yang hadir di sini ini pasti pelayan Tuhan. Ya, ini semua pasti pelayan Tuhan. Ini pasti semua adalah pemimpin-pemimpin di komunitas, di daerah kamu masing-masing gitu ya. Karena nggak cukup sekali ibadah ya. Kamu haus, kamu pengen lagi, kamu equip lagi ya. Di tengah kakak cuman ingat kalau awal pandemi, wah semua Zoom meeting ramai, semua YouTube, Instagram ramai. Kenapa? Ya karena semua stay at home. Ya, tetapi kita sudah masuk dari bulan Juni ya, kalau nggak salah, Juni atau Juli ya, new normal di mana semua mulai beraktivitas kembali, kantor mulai jalan gitu ya, usaha mulai jalan, orang mulai lalu lalang, jalanan mulai macet lagi, menyebabkan viewers dari semua program online drop down. Ya, wah drop banget, terjun bebas lah gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena memang orang udah mulai beraktivitas. Ya, saya meeting pun kalau dulu masih ya jam 9, jam 10, jam 11 masih bisa tidur lah gitu ya. Pas awal pandemi, tapi sekarang karena udah new normal gitu ya, kadang meeting itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Kenapa? Karena nungguin rekan-rekan meeting yang pulang kerja dulu gitu ya. Mereka pulang kerja semua beberes, mandi, jam 8, jam 9 baru mereka mulai bisa meeting gitu ya. Jam 9 ya itu menyebabkan karena jam 9 mulai, jam 10 mulai ya selesai bisa selalu di atas jam 1 ya. Nah, it's not just a lot of talk gitu ya. Bukan cuman mengenai perkataan, but it's living by God's power. Atau kita tahu keterjemahan Indonesianya, tetapi mengenai kuasa. Nah, kuasa. Nah, lalu beberapa di antara kita kalau kita dengar kata ini kuasa, ya kita agak lemas juga gitu ya. Atau mungkin beberapa bilang gini, oh enggak, karunia saya guru. Oh enggak, karunia saya nabi. Gitu ya, bela diri gitu ya. Enggak. Bagian kesembuhan bukan bagian gue deh. Itu bagian Pak Gembala dah. Wah, itu semua orang punya karunianya. Tetapi God's power itu bukan kita itu sering mengkotakkan kuasa Tuhan. Salah satunya adalah sering yang kita anggap sebagai kuasa itu cuman kalau orang kanker sembuh, gitu ya. Kalau lumpuh berjalan, ya. Tapi rekan-rekan yang bergerak di generasi muda, kita semua pasti setuju. Dengar baik-baik. Mujizat atau bukan? Kalau seorang anak yang kecanduan game bisa naik kelas, itu mujizat loh. Itu tidak kalah dari kuasa kesembuhan, gitu ya. Bagaimana seorang narkoba bisa melayani Tuhan, ya berarti dia berhenti, kemudian dia melayani Tuhan, atau bagaimana seorang playboy cap kampret gitu ya, atau cap duren gitu ya. Waduh, kemana-mana PHP menulu gitu kan. Terus tiba-tiba dia cinta Tuhan mati-matian. Wah, itu mujizat loh. Ya, itu mujizat ya, which is sering kali kadang makanya kita agak saya ngikutin pemimpin juga gitu ya. Pemimpin bilang, "Ayo demonstrasikan kuasa Tuhan" gitu ya. Ayo mulai bikin ibadah kesembuhan. Nah, tinggal kita agak ngeramu gitu ya. Waduh, anak muda mah jarang sakit. Kenapa? Imunnya masih kuat gitu ya. Anak muda, kalau kita buka di ibadah raya, ayo yang sakit kita buat ibadah tengah minggu. Wah, pasti ramai tuh. Pasti ramai, percaya ya. Poponya, kungkungnya, AI-nya, ya, opungnya, tulangnya, wah diajak semua tuh.
Ya kenapa? Karena ya emang udah umur, kemudian ya mungkin fisiknya udah lemah. Tapi kalau anak muda gitu ya, kita bikin ibadah kesembuhan anak muda. Waduh, siapa yang datang gitu ya? Jangan-jangan yang datang justru yang pengen ngedoain yang sakit gitu loh. Nah, kemudian tapi kalau kita buat juga misalnya gini kan, ibadah apa ya? Kelepasan dari game. Wah, ibadah khusus yang terikat narkoba, nggak ada yang datang juga. Kenapa? Karena anak-anak muda gengsi. Nah, so melayani generasi muda itu tidak mudah. Nah, itu sebabnya kalau ada satu anak remaja, anak muda, anak dewasa muda, cinta mati-matian sama Tuhan. Wah, itu mujizat. Katakan amin. Dan bukan, kita harus tahu juga begini, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena kita menguasai materi, bukan karena kita jago main ayat, percayalah, jago main ayat, materi, perkataan, enggak ngefek buat mereka. Betul nggak? Yang pernah nginjilin gamer, dia bilang, ya so what? Gitu ya. Atau nginjilin yang terikat, apa ya, narkoba gitu kan. Ya dia bilang, ya gue beli pakai duit gue, nggak pakai duit lu ngapain repot sih lu, ngapain kepo sih lu, gitu kan. Yang anak-anak remaja yang sudah menjadi pelacur dari usia remaja gitu kan. Ketika kita bicara soal surga neraka, dia bilang udahlah itu surga lu lah, ya lu mah enak, lu ada kebutuhan, lu bisa cukup, gue perlu berjuang untuk dapetin kebutuhan ini, udah badan gue selesai, ya kayaknya kita belum sempat buka ayat udah udah selesai gitu ya. Nah itu sebabnya semua pertobatan itu pertama pasti karena Tuhan. Amin. Ya, yang seneng nginjil pasti ngerti banget gitu ya. Tugas kita cuman apa? Bawa kabar baik. Nah, so mari lihat yang ke bawah, history maker. Apa itu history maker? Longing to be his story maker. Jadi bukan sejarah yang kita buat, tetapi sejarah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu bahasa Indonesia agak ribet tuh. Lebih enak bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kenapa kita menjadi terkenal? History maker pasti terkenal gitu ya. Kita terkenal sebenarnya bukan karena kita. Bukan. Tapi karena Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan. Yuk, so teman-teman YOLO, ingat kembali semua yang pernah Tuhan buat. Ya, bagaimana waktu dulu kita sakit hati, waktu dulu kita kepahitan, beberapa di antara kita dulu mungkin minder, gitu ya. Aku terikat banyak hal-hal yang buruk di masa lalu, gitu ya. Tapi Tuhan baik banget dan Tuhan bebaskan kita. Amin. Ya. Nah, so prinsip penginjilan itu sebenarnya sama seperti kita makan bakmi yang enak. Ya, kalau kita makan makanan yang enak, bakmi yang enak gitu ya, maka kita kan pasti cerita. Amin. Kita pasti cerita kan, lu tahu nggak, itu bakmi enak banget loh. Itu enak banget loh. Kemana-mana, wah yang ngomongin gitu. Wah kalau zaman sekarang, zamannya sosial media, upload. Masukin story. Wah itu bakmi enak. Wah, padahal lu dapat duit juga kagak. Lu beli bakmi juga tetap ngantri gitu ya. Apakah dilebihin? Kagak juga gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah menikmati. Kita sudah menikmati. Nah, so rekan-rekan hari ini pertanyaan saya adalah 77 partisipan, masihkah engkau bercerita tentang Tuhan? Atau ternyata kita udah bosan makan bakmi? Kalau udah bosan pasti kita nggak akan posting lagi gitu ya. Atau kita kecewa. Terakhir gue beli bakmi tuh ya, minta cabai aja pelit banget. Aduh, gila, minta cabai sampai ngemis-ngemis gitu ya. Wah, kita mulai kecewa. Ya, tanpa sadar ketika COVID ini mulai jalan gitu ya, udah 1 semester nih, usaha berdampak, keluarga berdampak, ya, pendapatan berdampak. Apakah engkau masih tetap cinta sama Tuhan atau engkau mulai kecewa? Nah, yuk mari lihat lagi. Believe and do a greater thing. Nah, ini adalah sesuatu yang ilahi.
gitu ya. Tuhan bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, ya saya percaya semua yang di sini pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau enggak ngapain ikut Zoom meeting ini? Ya. Nah, Tuhan bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan makan bakmi? Ini jadi bakmi melulu gitu ya. Apakah Tuhan kuliner? Hobi kuliner? Tuhan pasti makan gitu ya. Tuhan pasti makan gitu ya. Tapi apakah Tuhan hobi kuliner? Apakah Tuhan anak motor? Gila, gaya bener gitu ya. Apakah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Ya. Nah, kita percaya yang Tuhan lakukan cuman dia menyembuhkan orang sakit, ia membawa kabar baik kepada orang-orang yang sedang menderita. That's it. That's it. Itu doang yang Tuhan lakukan. Ya, Tuhan tidak menikmati dunia ini. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, so mari lihat ayat ini, barang siapa percaya kepadaku, Yohanes 14 ayat 12, ia akan melakukan yang aku lakukan. Nah, masihkah teman-teman YOLO Project apa yang kita lakukan saat-saat ini? Nggak salah sih kerja. Ya memang harus kerja dong. Ya kalau nggak kerja, mau ngapain gitu loh. Ya kan? Harus sekolah, yes. Dapetin nilai yang terbaik, kuliah. Ya, tapi masihkah kita mengerjakan yang Tuhan lakukan? Dan lalu baru sesudah itu, setelah engkau melakukan apa yang Tuhan lakukan, baru dikatakan begini. Dan mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, again, mari lihat baik-baik. Mungkin ada satu hal yang saya mau nanya gitu ya ke rekan-rekan di sini. Yuk kita mikir bersama-sama. Petrus dengan Tuhan Yesus hebatan mana? Maka sederhana pasti kita akan bilang gini, wah dahsyatan Yesus dong. Saya cuma bilang gini, tergantung kitabnya. Tergantung kitabnya. Kalau di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jelas saya nggak ada lawan yang jago Tuhan Yesus. Katakan amin. Tapi mari kita lihat ke kitab Kisah Para Rasul. Ke Kisah Para Rasul, Petrus khotbah marah-marah. Let's say, marah-marah tuh. Nggak ada simpatik-simpatiknya tuh. Jadi kalau homilitiknya babak belur tuh. Ini kalau anak teologi gitu ya. Homilitiknya babak belur tuh, nggak ada kata pembuka, nggak ada apa, marah-marah kan, kamu yang nyalipin ya, karena kamu, marah-marah tuh khotbah berapa, 10-15 menit, 3.000 orang dibaptis. Rekan-rekan YOLO Project kebayang nggak 3.000 orang di zaman Petrus? Pertanyaannya adalah jumlah penduduk waktu itu berapa banyak? Jangan-jangan se-M pun belum ada loh. Sekarang ada 6, sekian miliar ya yang terdata dari UNICEF, dari seluruh benua yang ada di planet bumi ini, 6, sekian miliar. Lah itu di zaman Petrus berapa jumlah penduduknya? Kalau ternyata cuma baru ratusan juta, 3.000 itu kebayang nggak? Itu penuaian yang terbesar. Nah, so it's okay. Dengar teman-teman, tempat di mana engkau berada saat ini adalah Gunung Kudus Tuhan. Coba yuk jujur. Lebih bersuka cita mana? Dapat handphone baru atau dapat jiwa baru? Lebih bersuka cita mana? Kamu dapat uang yang banyak dengan pertobatan. It's okay, jawab jujur aja gitu loh. Jawab jujur. Dan jangan disangkalin gitu loh. Ya kan? Jangan disangkal. Kenapa? Karena keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau ke dokter kan ditanya kan, yang gak enak yang mana? Coba kamu jawab gini, coba tebak dok, saya sakit apa dok? Kalau saya jadi dokter, saya usir. Lu pikir gue dukun? Ya kan? Kalau dokter tanya, yang enak yang mana? Jawab kan? Ya, ini dok yang nggak enak gitu kan? Betul kan? Dan karena itu dikasih obat, jadi sembuh. Ketika kamu bilang gini, iya ya Tuhan, ternyata saya lebih butuh pacar Tuhan. Akui. Tuhan, ternyata saya lebih butuh kerjaan. Akui aja, it's okay. Gitu loh, ya.
Saya bukan gembala kalian, tenang aja. Saya juga nggak kenal gembala teman-teman semua gitu ya. Ya paling teman-teman yang CK1 aja yang saya tahu gitu ya. So it's okay ya. Tapi maukah engkau berubah? Ketika engkau bilang gini, Tuhan mau dong, ubah hatiku menjadi baru. Amin. Ya. Atau begini, ganti jumlah rekeningku. Yang mana gitu loh. Ya. Petrus nyembuhin orang nggak niat. Kalau Tuhan Yesus kan pasti nanya, apa yang kamu mau aku perbuat? Oh, betul ya? Petrus kagak. Petrus jalan, ada tukang minta-minta. Saya mau tanya, itu yang di Kisah Para Rasul 3, ya, orang lumpuh di Gerbang Indah, dia minta kesembuhan atau minta hepeng, doi? Minta apa? Loh, ayatnya jelas. Ia menatap Petrus dan Yohanes dan mengharapkan mendapat sesuatu. Berarti yang dia mau apa? Yang dia mau duit. Ya, kalau kita doain orang sakit kan sering begini kan, dalam nama Yesus sembuh. Terus gimana? Masih sakit. Imanmu kurang. Kesian nggak? Ya, itu orang sakit begini. Ya emang gue sakit gitu loh ya. Atau mungkin dia ada hati begini. Lu yang kurang kuasa, tapi nggak enak kan dia. Dia nggak enak terus kita yang ngehakimin gitu ya. Nah, so teman-teman kebayang nggak? Itu Petrus itu punya iman yang tidak butuh iman orang lain. Orang lumpuh itu nggak ngerti apa yang dia mau. Jadi seringkali kita pelayanan generasi muda, setuju nggak teman-teman? Teman-teman kita itu nggak tahu apa yang mereka mau. Ini saya kasih contoh ya. Semua anak laki-laki pengen punya pacar cantik. Amin. Wah, beberapa amin. Yang rohani banget, amin dalam hati doang. Nah, ini yang saya kasih tahu. Kalian itu nggak ngerti apa yang kalian minta. Nah, teman-teman, kita lihat ya, maaf ya, maafkan kakak. Ini cuman sekedar gunyon lah gitu ya. Ya, teman-teman kalau ada yang emang profesinya di MUA ya, make up artist gitu ya, mohon maaf. Tapi kan kita sering lihat kan di Instagram, betul ya, before and after. Betul nggak? Mua-mua yang profesional, yang dikasih lihat pasti yang paling apa? Langit dan bumi. Betul nggak? Wah, cakep banget. Sesudah dia dandanin. Lalu yang sebelumnya, waduh, gitu ya. Ya, nah, pertanyaan saya jadi begini. Sekarang saya bertanya. Jadi cakep itu tergantung apa? Cantik itu tergantung apa? Tergantung modal. Nah, kebayang ya, semua anak laki-laki kamu pengen punya apa ya, Miss Universe, Miss Kota Batam. Wah, kalau itu jadi pacar gue, bahagia banget gue. Gue kasih tahu ya, tahu nggak? Itu Miss Universe jangan-jangan nggak bisa cuci rambut sendiri. Ya, jadi kalau cuci rambut harus ke salon. Ya, Miss Universe itu nggak bisa gunting kuku sendiri, harus manicure pedicure. Nyaho lo. Pertanyaannya gini, lu mau kerja duit sebanyak apa? Nah, itu loh ya. Atau sekarang gini, anak perempuan sama mau punya pacar yang ganteng atau enggak? Ayo, bohong dosa lo. Mau ganteng atau enggak? Nah, ya kan? Aduh, Kak, ya jangan amit-amit juga dong gitu ya. Nah, tahu nggak kalian? Kalau punya laki cowok ganteng gitu ya, pacar ganteng, menurut kamu hidup kamu lebih tenang atau lebih repot? Bentar gitu jalan, lu ngelihat siapa? Kok gue WA kagak dibalas? Ya iyalah, wah ini. Terus nangkap nggak? Bukankah yang namanya ganteng itu gampang kesambet? Nah, that's why sometimes we don't understand what we want. Nah, itu bahasanya. Kita itu nggak ngerti apa yang kita mau. Ya, ini ada contoh yang lucu sering kakak lihat. Ini di masa lalu ya, masa lalu.
Wah, semua anak laki gitu ya, pengen idamannya punya motorsport. Betul ya? Motorsport. Ya karena motorsportnya nggak kesampaian, ya dia beli helm sport lah. Ya masih terjangkau. Oh, yang Kristen bilang gini, iman. Iman, gue pakai helm motorsport, nanti tahun depan gue punya motorsport. Iya, gitu ya. Nah, lalu begitu sampai di mall, ya di parkiran, yang diamanin, yang dibawa masuk apa? Helmnya kan. Masuk ke mall dia bawa helm kan, betul kan? Nah sekarang ini lagi yang saya bilang gini, ini nggak nyambung. Gue mau nanya, semahal-mahalnya helm, sama sebutut-bututnya motor lo, kalau ditotalin harganya mahalan yang mana? Nangkep nggak? Ini yang ketawa udah, yang ketawa udah nyambung. Helm 2 juta. Lah motor lu kan nggak mungkin sejuta kan harganya, gitu loh. Lu tahu nggak? Yang harusnya lu gotong masuk ke dalam mall itu bukan helm, itu motor lu dong. Nah ini yang kadang kita nggak ngerti, ya. Ini kita nggak ngerti. Kakak kalau ini sharing ya, ini sharing. Kalau gue mau bilang gini, aduh ini jadi semi LSD ya. Ini karena kakak ngeliat, ini mukanya muka muda-muda semua nih ya. Kakak ngomong sama adik-adik rohani kakak gini, milih itu jangan yang cakep. Gitu ya kak? Iya, jadi milih apa? Milih yang manis. Kalau manis itu enak terus. Ya, kalau cakep itu butuh modal. Apa yang bedakan cakep sama enggak? Modal. Udah selesai. Ya, kalau ada modal, bajunya cocok, ya kan? Warnanya cocok, rambutnya cocok, kulitnya cocok, udah cakep gitu loh. Ya, tapi kalau manis, bangun tidur pun belum make up-an, manis. Nah, untuk yang anak perempuan, apa? Biarlah keindahan, kecantikan kalian itu karena manusia roh kalian. Masih ingat Musa? Musa waktu ketemu Tuhan, turun wajahnya bercahaya. Nah, biarlah yuk semua yang di sini ya ganteng-ganteng cakepnya lu bukan karena fisik. Capek. Lu karena fisik ya. Nanti waktu lu udah mulai berubah gitu ya. Ya namanya kalau umur kan pasti berubah. Punya anak ya pasti berubah dong. Gitu kan? Maka dia akan pindah ke yang gini. Wah, gue seneng banget sama lu karena size badan lu SS. Weh. Ntar begitu punya anak nih, dari SS jadi M. Gitu kan. Maaf, gue pindah ke yang SS. Loh iya kan dulu jadiannya karena SS. Nah, nyamuk kan. Ya, jadi jangan. Ya, nah itu yang makanya Tuhan bilang benar banget. Manusia lihat apa? Rupa. Tuhan lihat hati. Makanya firman Tuhan juga bilang apa? Jagalah hatimu. Ya kalau lu nonton Korea melulu, nggak heran gaya lu juga udah kayak Korea. Gue kadang bercanda sama anak sulung gue gitu ya. Anak sulung gue sekarang semester 3 kuliah. Gue bilang gini, aduh Dri, lu jangan dapet deh tuh artis Korea. Hah? Kenapa Pak? Gila lu, itu saking putihnya lebih putih dari lu. Ntar tuh ya, kena matahari dikit, luntur lu. That's just joking ya, joking ya. Yang jelas, yuk sometimes again kita nggak ngerti yang kita mau, gitu kan? Tapi Tuhan punya something greater for all of us, sesuatu yang besar. Nah, yuk siang ini, teman-teman kalau boleh coba nggak pemain keyboard iringin kakak gitu ya? Coba kita tes ya, suaranya tabrakan nggak gitu ya? Atau sinyalnya up and down nggak gitu ya? Mungkin agak soft gitu ya. Teman-teman yuk saat ini ambil posisi yang terbaik ya. Tempat di mana kamu duduk saat ini Gunung Kudus Tuhan gitu ya. Yuk jangan thank you teman-teman yang nyalain kamera gitu ya. Gue lagi nggak di spotlight gitu ya, karena emang gue lebih seneng ngelihat wajah gitu ya.
Dengar, waktu engkau buka kamera, sebenarnya kita lagi saling support, ya. So nanti next time ibadah apapun, acara apapun, termasuk sekolah dan kuliah, buka kamera itu tanda kamu mensupport yang sedang bertugas. Amin. Ya. Nah, mari dengar, percaya ini ada Gunung Kudus Tuhan, ya. Tuhan akan ngomong pribadi, lepas pribadi sama kalian. Nah, dengar baik-baik. Yuk coba saat ini, ya, sambil oret-oret, sambil tulis di kertas gitu kan. Kira-kira engkau akan besar karena apa? Coba aja. Nangkep? Ya, it's okay. Mungkin gini, wah kayaknya saya bisa jadi penyanyi. Tulis aja. Oh, kayaknya saya akan jadi seorang graphic design. Coba tes masing-masing semua. Ya, Tuhan bilang begini, kamu akan lakukan yang lebih besar. Nah, so whatever nantinya, mungkin kamu akan jadi seorang manajer, kamu akan jadi pengusaha, kamu akan jadi sekretaris, whatever. Ya, tetapi yang terbaik. Katakan amin. Yang terbaik. Nah, tinggal kamu renungkan. Mungkin nggak kamu bisa jadi gamer yang terbaik? Kira-kira dampaknya akan lebih banyak positif atau negatif dan sebagainya, ya. Nah, so ini kakak takut nanti bablas nih waktunya, ya. Gambar berikutnya. Nah, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua rencana yang kalian sudah planningkan, ya. Kakak percaya anak-anak kuliah mungkin lebih beberapa step dari yang SMA. Kenapa? Karena kamu udah ambil penjurusan. Ya, ada di manajemen, ada yang di akuntansi, ada yang di desain, ya, dan sebagainya. Tapi Mario, siang ini biarlah di tempat kamu berada saat ini, dalam hati kamu tanya begini, Tuhan, kalau Tuhan mau aku jadi apa? Graphic design, animator, pengusaha, nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau Tuhan punya rencana, dan ketika keinginanmu menjadi satu dengan rencana Tuhan, wow, that's His story. Cerita Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Oh, rabashanda karabalabarabashanda. Every heart without Christ is a mission field. Setiap hati yang tanpa Yesus, ya, teman sekolah kamu, mungkin juga keluarga kamu, mungkin juga kamu. Kakak nggak tahu, ya. Benarkah 81 partisipan yang hadir di Zoom meeting ini, benarkah Yesus sudah ada dalam kehidupanmu? Ya. Atau nafsu itu lebih besar daripada Kristus? Atau kepahitan itu lebih besar daripada Kristus? Atau kecemasan, kekhawatiran itu lebih besar daripada Kristus? Atau benar Kristus sudah ada dalam hidupmu? Sehingga engkau kalau ngampunin ya gampang-gampang aja. Ketika engkau harus delete video porno, gambar porno, gampang-gampang aja. Ketika kamu harus meninggalkan komunitas yang membuat kamu jatuh bangun, ya, semudah itu. Nah, teman-teman, oh rabasa. Dengar, COVID ini dari Tuhan. Ya, lihat nggak apa yang dihajar sama COVID? Yang dihajar sama COVID itu salah satunya adalah leisure, kenikmatan. Ya, saat ini banyak diskotik bingung, banyak kafe bingung, ya, banyak pub, ya, tempat yang biasa menawarkan kegemerlapan, ya, di dunia malam, bingung. Terus apalagi yang dihajar? Yang dihajar adalah yang nggak perlu.
Contoh, ya. Di masa lalu kita itu aneh banget gitu ya. Ingat nggak waktu SD? Waktu SD kita semua punya pensil warna, betul ya? Pensil warna paling dikit berapa? 12 warna gitu ya. Dan di masa lalu tanpa sadar kita itu semua punya sepatu kayak pensil warna. Pakai baju putih, sepatu putih. Wih, keren. Jam tangan putih. Wah, lama ya, mantap dah. Biru semua gitu kan. Nah, coba kebayang yang punya sepatu sampai 12 biji gitu ya. Pas masa Covid ngapain? Ya lu poles aja tuh sepatu terus. Dipakainya kagak. Mau dipakai sayang. Ntar semprot alkohol. Waduh, ntar luntur nggak? Ntar cabut. Ah, kan ya yang nggak perlu. Ya, berapa banyak kendaraan mobil yang akhirnya cuma dipanasin doang di masa yang lalu ya. Karena waktu masa Covid juga kakak punya kebiasaan baru yaitu olahraga gitu ya. Kakak lihat banget mobil-mobil banyak ya yang dulunya rumah itu kosong gitu ya. Malam doang baru parkir mobil gitu ya. Sekarang mobil itu parkir dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Ya, so apa yang dihajar sama Covid? Yang dihajar sama Covid adalah sesuatu yang sebenarnya tidak esensial. Dan di masa lalu banyak hal yang tidak esensial itu yang menjadi esensial bagi kita. Di masa lalu kita lebih pentingin teman kelas, teman sekolah, teman kuliah daripada adik kakak kamu yang di rumah. Kamu lebih ngerti ngebaikin bos, kamu lebih ngerti ngebaikin dosen, guru supaya nilai kamu terkatrol daripada kamu baikan dengan orang tuamu. Yang ada orang tua kamu ajakin ribut mulu. Makanya ya udah genap lah, ada HMC dan sebagainya. That's past. Itulah masa lalu. Masa sebelum Covid. Dan Covid Tuhan izinkan ada, apa yang terjadi? Semua stay at home. Semua stay at home. Dan ternyata teman-teman, tanpa kopi yang mahal itu lu masih bisa hidup kan? Betul kan? Kebayang nggak? Kita bersedia memberi kopi yang harganya sekian $. Ini gini. Kebayang nggak di Indonesia itu ajaib gitu ya? Kopi yang dari harga 1.000 perak sampai 50.000. Bahkan ada juga yang 70-80.000. Lah bedanya apa? Bedanya apa? Oh enggak, ada bedanya Kak. Iya. Tapi tahu enggak apa yang membuat harga itu begitu tinggi? Sebenarnya cuma satu, gaya. Gaya aja. Yang satu packagingnya lebih bagus, yang satu lu bisa duduk nongkrong ya. Wifi gratis? Enggak lah, lu nggak perlu lah. So bisa lihat ya. Covid ini yuk teman-teman YOLO Project. Covid ini Tuhan kasih cuman satu, mempersiapkan kita semua masuk surga. Amin. Ya, so kalau tadi kakak sempat dengar dari Kak Edwin, ini mungkin sesi yang terakhir atau sesi pas yang penginjilan doang kali ya atau apa gitu ya. Teman-teman, jangan berantem lagi. Jangan berantem lagi sama orang tuamu, sama keluargamu. Kalau di masa lalu lu bisa menangin teman sekolahmu, teman kantormu, engkau harus menangin orang tuamu. Amin. Engkau harus menangin yang di rumah. Ya. Engkau harus menangin. Engkau harus bisa, kalau engkau bisa maafin orang yang nyakitin kamu, engkau juga harus bisa maafin orang tua kamu. Ya. Nah, so again, Kakak senang banget dengan tulisan ini. Every heart without Christ is a mission field. Adalah ladang pelayanan kita. YOLO Project, so ladang, lihat nggak? Begitu COVID, sebelum COVID kita itu semua berlomba-lomba di mimbar gereja. Maafkan kakak, kakak akan agak dalam gitu ya bahasanya. Kita semua berlomba jadi WL yang terbaik, jadi the best musician at church gitu ya, the anointed one gitu ya, yang diurapin, wah yang bisa bawa hadirat Tuhan. Ya terserah lah, whatever lah. Tujuannya cuma satu, ya biar gua kepake terus. Ya kita berlomba jadi the best speaker,
Ya, itu sebabnya kita mulai apa ya, kata-kata yang intimidasi, ya, ngomong kekudusan kita mulai kurang-kurangin. Lalu kita mulai ganti speak of truth, ya, kita change it into motivation, gitu ya. Bagaimana kebenaran mulai diganti dengan kata-kata motivasi, ya enggak lah, kamu bisa lah, inilah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan setiap hati tanpa Kristus adalah ladang penginjilan. So, mimbarmu itu bukan mimbar gereja. Dan lihat begitu COVID, apa yang terjadi? Mimbar gereja tutup. Ayo mau rebutan mimbar lagi, dikasih tuh. Tapi nggak ada orang. Gedung-gedung yang besar kosong, ya. Dan kemarin kakak baca pakar yang bilang gini, apakah keadaan ini akan berubah setelah vaksin ketemu? No. Our world will change forever. Nah, so akan ada perubahan yang begitu signifikan. Dan sepertinya, teman-teman, kita tidak akan kembali ke masa lalu. Ngumpul semua ramean. Wah, udah nggak akan. Nah, so again, mari lihat. Every heart with Christ is a missionary. Nah, tetapi kalau hatimu ada Yesus, ya, hatimu ada Yesus, engkaulah missionary itu. Kemanapun engkau jalan, engkau akan cerita tentang Yesus. Balik lagi, bakmi yang enak. Ini bakmi enak banget. Dan lo kebayang, wah, gue bersyukur gue punya Tuhan Yesus. Gak apa-apa gue miskin. Gak apa-apa gue dibuang. Gak apa-apa gue kehilangan warisan. Berapa banyak anak-anak muda ketika dia memutuskan dia mengikut Yesus, lalu orang tuanya udah mengancam, lu nggak akan gue masukin ke daftar warisan. Lu kurang ajar sama papa mama lo. Dan berapa banyak yang berani memilih itu. Kakak punya sahabat yang dia berani, dia balikin mobilnya ke papanya. Ya udah, Pak, nggak apa-apa. Ini papa, ini mobil papa. Dia naik angkot. Kalau papa nggak bolehin saya tinggal di rumah juga, ya nggak apa-apa. Tapi saya menghormati papa, ya, saya menghormati papa. Tapi saya nggak bisa tinggalin Tuhan, karena Tuhan yang merubah hidup saya. At the end, ya, tentu begini, dengan sopan, ya, tidak dengan ngelawan. At the end, ya, pasti orang tuamu akan terima Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan bilang begini, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Nah, so, setiap hati yang tidak punya Kristus adalah ladang pelayanan. Dan ketika hati-hati itu penuh diisi oleh Yesus, maka mereka semua akan menjadi missionary kemanapun. Bukan jadi traveler, ya, bukan jadi orang yang penikmat kuliner. Wah, dia jalan kemanapun, dia bisa beli soto, tapi dia cerita kepada tukang soto tentang Tuhan Yesus. Dia bisa jalan-jalan kemana-mana dan dia cerita tentang Tuhan Yesus. Waktu dia naik pesawat, waktu kemanapun. Missionary by vocation. Amin. Nah, yang akan buat kalian besar bukan IQ kalian. Yang akan buat kalian besar bukan uang kalian. Percaya, lalu punya banyak uang juga teman-temanmu nggak jelas. Benar nggak? Itu teman atau teman friend by need, gitu loh, ya. Nah, so kebayang kita semua akan besar karena kita menjadi misionarinya Tuhan. Di mana kita bercerita tentang Tuhan. Which is itulah 12 murid Yesus. Ya, kecuali Yudas, ya. Ya. Kemanapun mereka pergi, mereka tinggalkan yang nelayan, yang pemungut cukai, mereka tinggalkan pekerjaan masa lalu mereka. Ya. Dan mereka semua menjadi penjala manusia. Katakan amin. Ya. Ada satu gambar terakhir. Go! Nah, yang kakak tahu, mimpi anak-anak muda itu ada dua. Mimpi pertama adalah mereka semua mau kuliah. Katakan amin. Ya, yang SMA, wah pasti amin, Kak. Wah, yang kuliah juga ingat nggak? Dulu deg-degan banget kan? Aduh, gue dapat kampus nggak ya? Aduh, papa mama bisa bayarin nggak ya?
gitu ya. So buat kakak mimpi anak muda yang normal gitu ya. Ya yang abnormal ada juga gitu ya. Tapi yang normal adalah mereka semua pengen go to the college. Mereka mau kuliah gitu ya. Nah, lalu apa mimpi kedua? Mimpi keduanya adalah bangsa-bangsa. Setuju? Siapa yang di sini? Oke, lupakan COVID. Forget it about COVID. Kamu mau tanya. Siapa yang mau ke bangsa-bangsa? Ingat waktu SMA, ingat waktu kuliah, kamu udah prepare kan? Ntar S1-nya gue mau di negara ini. Wah, nggak dapet. Akhirnya S1-nya di Indonesia juga. Apakah mimpi itu selesai? No. Wah, S2 banyak scholarship. Gue akan kejar ke negara ini, ke negara ini, ke negara ini. Amin. Nah, sekarang gue mau kasih yang simple. YOLO Project. Pilih mana? Dapat handphone paling canggih yang bisa DP mobil atau kuliah. Pilih mana? Pilih mana? YOLO Project. Dapat pacar yang ganteng, cakep, sama ke bangsa-bangsa. Joseph, lu jangan bilang begini, gue mau dua-duanya, Kak. Itu serakah. So, can you see? Tuh, dan kakak mau bilang begini, dua hal itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Menyebabkan semua orang, Kristen ataupun tidak Kristen, dari aliran manapun, anak muda kalau ditanya, pasti jawabannya dua. Gue mau kuliah dan gue pengen ke bangsa-bangsa. Katakan amin. Dan itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Kenapa? YOLO Project kebayang nggak? Dari zaman apa kita mau bilang ya? Buyut kita aja belum ada gitu ya. Atau gini, marga kita aja belum ada. Oh, semua ada marga kan? Marga lu aja belum ada tuh. Ya, yang megang marga aja belum ada. Ya, Tuhan waktu mau naik ke sorga, Tuhan udah bilang sama 12 sama murid-muridnya, go to the nation. Amin. Amin. Kakak rasain pengurapan Tuhan turun. Teman-teman, dengar. Kalau lo punya duit dan lo bisa ke bangsa-bangsa, mungkin normal. Tapi apakah punya duit pasti bisa ke bangsa-bangsa? No. Kadang pasportnya ribet, kadang urusan ini itu, kadang nggak ada tempat tinggal, betul kan? Ya. Dan termasuk COVID ini, wah repot banget, betul? That's why, look at me all. When you go to the nation, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Yang S1 lu masih bisa S2 di bangsa-bangsa. Yang udah kerja, don't forget it. Pelihara mimpi itu. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Ya, Tuhan yang ngomong sama 120 murid. Jadikan segala bangsa muridku. Dari zaman dulu, dari zaman moyang, dari zaman suku kita belum ada. Tuhan udah bilang, jadikan segala bangsa muridku. Amin. Ya, so nation itu adalah mimpi dari Tuhan. Ya, Tuhan ngomong ya di kitab-kitabnya, mintalah bangsa-bangsa. Aduh, kita bilang gini, aduh, bombastis banget. Gue kayaknya minta kuliah aja udah deg-degan gitu ya. Gue minta papa gue nggak jadi cerai aja, ternyata cerai juga. Ya, so sometimes doa kita itu banyak nggak kejawab, saking banyak nggak kejawabnya, jadi kayaknya kita kehilangan iman. No. YOLO Project is God's dream for you to go to the nation. Amin. Nah, tetapi kita harus samain konsep. Di masa lalu, apa mimpi generasi millennials? Gue akan sekolah yang bagus, masuk SMA terbaik, supaya gampang masuk PTN,
Ya, masuk PTN, gue akan kejar cum laude. Tujuannya untuk apa? Dapat pekerjaan yang terbaik. Sesudah dapat pekerjaan terbaik, berarti punya apa? Punya uang yang banyak. Sesudah punya uang yang banyak, ngapain? Jalan-jalan. Udah ada di kepalanya. Tur Asia, yang punya duit lebih banyak. Tur Eropa, betul? Wah, keliling dunia. Nggak, masa bodoh, nggak usah beli rumah. Yang penting keliling-keliling. Ya, makan di kafe di atas awan. Wih, foto, cepret, masukin. Wah, itu mimpi masa lalu. Itu mimpi masa lalu. Ya, itu adalah YOLO Project. Itu adalah mimpi yang dirusak sama iblis. Itu mimpi yang dikhamirkan oleh keinginan daging. Lust, not love, but lust. Nafsu, bukan kasih. Lu pengen artis-artis, penyanyi-penyanyi, mereka tour all around the world. Ngapain? Nyobain seks. Ini udah pada dewasa ya. Nyobain seks. Wah, negara ini gue cobain. Ya, nggak heran Freddie Mercury, penyanyi vokalis Queen yang terkenal, meninggal karena HIV. Ya, dia berkata begini, aku sudah tidur dengan 1000 orang wanita. Akhirnya dia mulai tidur dengan laki-laki dan akhirnya kena HIV. YOLO Project, look at me all. Seks itu tidak akan pernah puas sampai kamu binasa, sampai karaktermu hancur, nama baikmu hancur, sampai tubuhmu hancur. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati-hati. Ya. Nah, bagaimana cara bisa bebas dari seks itu, Kak? Lu jadi misionari. Lu jadi penginjil. Ketika lu mewartakan Injil, maka apa yang terjadi? Perlahan roh dan jiwa akan terpisah. Ketika lu mulai lebih suka melihat seorang penjahat, seorang anak yang rusak, seorang preman remaja bertobat, lebih daripada keinginan nafsumu. That's it. Makanya Tuhan bilang apa? Go. Jadi make a disciple. Jadikan segala bangsa muridku. Amin. Nah, so again yuk balik. I don't know, ya. Tuhan akan bawa. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu usaha, ya. Mungkin itu kuliah, mungkin itu high school. Katakan amin. Ya. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, so di masa lalu kita pengen jalan karena kita pengen kuliner. Kita pengen traveling. Kita pengen punya souvenir dari bangsa-bangsa. Itu sebabnya Tuhan kasih COVID. Begitu kasih COVID, kita baru ngerti. Oh, kita harus balik ke hakiki yang awal. Kita ke bangsa-bangsa. Bukan untuk mencintai dunia ini. Tetapi untuk apa? Go and make a disciple. Katakan amin. So, semua yang kalian belajari dari sekian sesi, semua sesi retret yang pernah kalian lalui, semua firman yang pernah kalian jalanin, bagaimana kalian dengan susah payah berjuang untuk hidup kudus, itu yang akan kalian ajarkan kepada bangsa-bangsa. Waktu lu berhenti ngerokok, waktu lu berhenti ngelawan orang tua, waktu lu berani putusin pacar lu yang minta macam-macam, itulah yang kamu akan ajarkan ke bangsa-bangsa. Waktu lu berani usaha jujur, waktu engkau tidak korupsi, waktu engkau tidak memakai usaha cara-cara dunia, itulah yang kau akan ajarkan ke bangsa-bangsa. Ketika engkau mengajarkan firman Tuhan, Tuhan yang bawa kamu ke bangsa-bangsa. Amin. Nah, nangkep sampai di sini? Ya, duitmu bisa bawa kamu ke negara-negara. Untuk apa? Untuk menikmati negara itu. Tapi kalau Tuhan yang bawa kamu pergi, Tuhan yang bawa kamu pergi. Untuk apa? Untuk kepentingan surga. Katakan amin. Ya. Yuk, kita buka firman Tuhan yuk. Kakak segera akhiri. Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35, judulnya
Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak. Indonesia baru heboh kemarin gitu ya. Di salah satu kota di Indonesia Timur, satu keluarga dibantai, dipenggal, ya, meninggalkan luka, marah, kecewa, ya, banyak kekecewaan. Wah, yang Perancis diurusin. Ini yang Indonesia sendiri gimana? Tapi pertanyaannya adalah begini, mari lihat firman ini. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Masihkah kamu punya belas kasihan untuk bangsa ini? Atau jangan-jangan kamu pengen keluar dari Indonesia karena lu udah kesel sama orang Indonesia. Nggak lulus. Kalau nggak lulus diapain? Remedial. Ngulang lagi. Ya, ngulang lagi. YOLO Project di seluruh dunia yang namanya rasisme itu sami mawon. Sami mawon. Bangsa-bangsa juga sama. Mungkin karena kita ngelihat mereka lebih beradab aja, tapi prakteknya sama aja. Nah, 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Katakan kota dan desa. Ucapkan kota dan desa. Kerenan mana kota sama desa? YOLO Project, lu mau nginep di kota atau di desa? Aduh, kagak. Desa, nggak ada wifi. Sinyalnya ngawang-ngawang. So, YOLO Project, biarlah kita seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidur di hotel bisa nggak? Bisa lah. Tapi tidur di kandang juga bisa. Nah, bisa nggak lo? Bisa nggak? Gitu ya. Kakak ingat kalau dulu kakak ke mission trip gitu ya. Ke daerah pedalaman. Gua ingat yang gue paling takut cuma satu. Toilet. Ya, dari toilet yang cuman ditutupin, lu kebayang cuman gali lubang, terus ditutupin daun pisang, jadi itu ngumpul berhari-hari punya gitu ya. Nah, so biasa gue ingat banget kalau masa-masa itu, wah gue diet. Kalau begitu tanya, makan, ya makan makan dulu. Gue sengaja diet supaya apa? Ya logikanya begini, ya dikit yang masuk, dikit yang keluar lah gitu ya, supaya menghindari gitu ya. Nah, masa-masa itu kadang gue cerita sama anak-anak gue gitu ya. Nah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Amin. Ya, teman-teman YOLO Project, jangan punya teman cuman satu golongan. Yang sipit sama yang sipit. Yang belok sama yang belok. Yang punya handphone merek buah tunggal dengan handphone merek buah tunggal. Aduh, lu kebangetan banget lu, kayak cerita sinetron remaja lu. Lu kalau masih kayak begitu, gua baptis ulang lu. Tahu baptis ulang? Ya, gua lelepin, gak gua angkat lagi. Jangan ya. Jangan ya. So, Yesus dengan orang kaya biasa aja. Dengan orang miskin dia juga jalan bareng. Katakan amin. Ya. Dengan ahli Taurat ada Nikodemus, ada. Ya. Dengan perempuan berdosa ya biasa aja. Amin. Ya. Mengajar. Nah, dikatakan apa? Mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Katakan amin. Ya, kakak akan segera akhiri. Tuhan ngapain? Tuhan ngajar. So, YOLO Project, semua harus belajar ngajar. Nggak ada lagi alasan gini, Kak, gue singer. Kak, gue soundman. Nggak ada cerita. Ya, Tuhan nggak bilang gini, ayo lu belajar. Enggak, Tuhan bilang gini, ajarkanlah mereka melakukan. Nah, semua harus ngajar. Amin. YOLO Project, semua punya sosial media. Keluarin dong teaching versi you. 1 minute with me. 1 minute with Ronaldo.
1 minute with Samuel, 1 minute with Hosanna. Keluarin, yang simpel aja. Tapi apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Kak, gue nggak belajar teologi ya. Lihat nih. Ajarkan firman yang pernah kamu lakukan. Amin. Itu yang kamu ajarkan. Jangan ajarin firman yang belum pernah kamu lakukan. That's knowledge. Itu knowledge. Ajarkan firman yang sudah pernah kamu lakukan. Ketika engkau mengampuni, ajarkan pengampunan. Tapi kalau belum mengampuni, jangan ngajarin pengampunan. Itu namanya teori. Prakteknya belum. Ya. Ketika kamu ngalah, ajarkan itu. Ketika kamu hidup kudus, ajarkan itu. Ketika kamu melayani tanpa dihormati, ya, tanpa dihargai, dan engkau tetap melayani. Ketika engkau melayani tanpa jabatan, wah, itu yang keren. Yesus ahli Taurat bukan, orang Farisi bukan, tapi dia ngajar. Makanya ahli Taurat sama orang Farisi ngamuk-ngamuk. Nggak ada label mau ngajar. Ya. Ia mengajar dalam rumah ibadah, memberitakan Injil. Berarti gini, ngajar ke saudara seiman. Katakan amin. Ini rumah ibadah. Jadi jangan salah juga. Lu jangan ngajar di sekolah. Kan di sekolah nggak semuanya Kristen. Nangkep ya? Nggak semuanya percaya Yesus. Ngajar sama saudara seiman. Ngajarlah di komselmu, di kulmu. Ngajarlah dalam komunitas gerejamu. Nah, lalu memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Kak, gue nggak punya karunia untuk nyembuhin orang sakit. Kata siapa? Belum nyoba kan? Belum nyoba kan? Nah, lalu kakak cuman mau mungkin ilustrasi contoh sederhana ya. Kakak punya sahabat dulu, dia orang Kristen biasa, tapi dia sayang baru nikah gitu ya. Sayang baru nikah. Oh, kalau enggak sih itu idaman banget. Dengar dia keluarga yang sangat mampu. Tapi dia punya hobi, apa yang dia lakukan? Hobinya itu adalah di lampu merah. Ini masa dulu ya, YOLO Project ini di masa lalu ya. Di masa pandemi ini tentu sistemnya berubah gitu ya. Kak Edwin, saya minta waktu sedikit ya, Kak Edwin ya. Saya segera akhiri. Nah, dengar apa yang dia lakukan? Dia suka di lampu merah. Dia ajakin anak-anak pengamen yang pernah ke Jakarta pasti tahu ya. Ada tuh ya anak-anak pengamen, anak-anak kecil. Dia ajakin mereka makan. Jadi kalau di situ ada tukang siomay, ada warteg, dia panggil tuh anak-anak, "Dek, udah makan belum?" Lo kebayang nggak itu pengamen bingung kan? Hah? Udah makan belum? Belum, Bang. Yuk makan. Hah, serius, Bang? Iya, ayo. Wah, 3, 4, 5 orang. Udah, makan. Sesudah makan, dia bayar. Udah. Lalu besok dia datang lagi. Nah, kali ini kalau datang kedua kalinya, itu anak-anak udah mulai berani tuh. Ya, udah mulai gede kepala tuh. Makan ya, Bang. Ayo. Wah, makan lagi. Lalu suatu saat dia bilang begini, ini yang kemarin yang satu mana? Kemarin kan teman kamu yang satu lagi, oh sakit Bang. Oh sakit apa? Nggak tahu, udah berapa hari nggak keluar. Oh terus langsung bilang gini, kamu tahu rumahnya? Tahu, emang abang mau ngapain? Yuk kita bawa ke dokter. Hah? Serius Bang? Iya. Dengar ya, ini yang dipanggil abang ini sipit. Jangan lo kebayang belok, enggak, sipit. Sipit putih. Dan lalu mari dengar, dibawa sama anak-anak itu, dia masuk ke kampung, ke perkampungan yang mungkin orang sipit nggak pernah lewat situ. Wah, habis lah. Nggak pernah. Tapi dia datang. Dia datang bersama anak-anak itu, gitu kan. Lalu begitu sampai di rumah, bener anaknya lagi sakit. Lalu ditanya, "Bu, sakitnya apa?" "Saya bawa ke puskesmas ya." Wah, ibunya kaget. Hah? Serius? Udah Bu, saya yang iniin. Udah dia bawa ke puskesmas. Ya, yang notabene-nya ya, kalau anak-anak jalanan ya, anak-anak jalanan mah makan angin juga hidup gitu ya. Jadi gini, badannya mah sebenarnya udah kuat-kuat gitu loh ya. Jadi nggak akan sampai yang namanya UGD, IGD, nggak akan begitu lah ya. Ya paling mentok ya suntik apa gitu kan.
udah sembuh, pulang. Dan dengar dia dikenal sama anak-anak jalanan. Nah, so can you imagine? Itu yang Tuhan bilang begini, you shall do greaters. Katakan amin. Wah, ini muka-mukanya muka-muka dicerahkan nih. Amin. Ya. Gue lagi mau bikin di IGTV gue, cuman belum nih. Ini gue ngomong dulu ke lu orang. Ya, gue lagi mau kasih challenge. Cari 3 orang, 1 dari sekolah, teman kelas, 1 guru, 1 teman gereja. Kirimin dah. Lu mau kirimin boba kek? Lu mau kirimin es kopi kek? Lu kebayang nggak? Lu kasih ke dosen lu nih, lu kirim ke dosen lu es kopi. Terus tinggal ngomong ke yang nanti delivery, bilang ini dari si ini. Wah, pasti dia telepon dong. Kenapa kamu ngirimin kopi? Enggak, cuman keinget. Semangat ya Bu ngajarnya. Woi, percayalah nilai lu naik. Lu kirimin ke bos lu, ya, lu kirimin ke security kantor. So many things you can do to bring a good news. Yes, maybe you belum bisa teach. Wah, gua bingung Kak mau ngajar apa. But you can bring a good news. Katakan amin. Ya, bawalah kabar baik. Lu kebayang lagi ngantuk-ngantuk dapat kopi. Wah, seger tuh. Seger, gratis lagi kan. Wah, dia bilang, wah, ini pasti dia ingat. Ya, kebayang nggak kalau itu jemaat lo, itu adik rohani lo, pasti berikutnya dulu di WA kagak dibales. Komsel yuk, nggak dibales. Oh, sekarang dia yang bales. Nah, komselnya kapan? Kalau nabur dulu. Amin. Nabur dulu. Ya, kasihlah sesuatu. Banyak hal yang kamu bisa lakukan. Ya. So, uang gaya buangin. Ya, uang-uang yang nggak perlu kamu pakai untuk perkabaran baik. Ya. So, melenyapkan penyakit. Nah, so dengar, buat anak yang sakit itu, dia mah nggak peduli. Lu mau tumpang tangan kek, lu mau bahasa roh kek, mau bawa ke dokter kek, dia nggak peduli. Yang penting dia apa? Sembuh. Amin. Kitanya aja kadang terlalu rohani. Tuhan, saya tumpang tangan belum sembuh-sembuh. Ya udah, kalau gue bilang gini, kalau lu tumpang tangan nggak sembuh, bawa ke dokter. Udah selesai. Amin. Ya kan ke dokter juga lu yang bayar kan? Ya kecuali dokter lu suruh dia yang bayar. Ya itulah yang cerita gitu loh. Ya, tapi kalau lu ya kalau emang nggak bisa, kalau emang nggak ada duit baru pakai doa. Kalau punya duit, ya pakai duit dong. Amin. Sampai sini bisa nangkap? Bisa nangkap? Ya kalau lu juga makan sehari sekali, ada yang minta makan, ya lu doain. Betul. Betul, dia juga ngerti. Wah, ilah, lu aja makan sehari sekali ya. Lu doain, diterima doanya. Wah, thank you Kak, thank you banget. Lu doa nangis-nangis lagi. Tuhan, saya juga lapar. Tuhan, tolong dia untuk dia bisa makan. Wah, percaya, dia kuat banget. Tapi kalau lu mamerin makan di restoran mewah di Instagram lu, terus dia bilang dia lapar, lu doain. Nah, itu yang diketawain. Ya, ilah, ini tong kosong, nyaring bunyinya. Amin. Ya. Nah, oke yuk. Ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. So, melihat orang banyak itu. Wah, kok gitu gini. Follower. Ya, nggak salah. Tapi jangan untuk kepentingan kita. Amin. Ya, jangan untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan surga. Ya, karena mereka lelah terlantar seperti domba tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita langsung bilang begini, enggak lu, pekerja gereja gue banyak. Wah, langsung berhitung. Wah, youth gue, jemaatnya ada 90. Pengerjanya berapa? Pengerjanya 60. Waduh, gila, itu udah banyakkan pengerja daripada jemaat gitu ya. Wah, saking banyaknya semua dijadiin pengerja gitu ya. Nah, so tuayan memang banyak, pekerja
sedikit. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirim pekerja untuk tuaian. Sekarang lihat kakak baik-baik. Are you church worker or you harvest worker? Camkan ini baik-baik. Kamu pekerja gereja atau pekerja untuk tuaian? Kalau saat ini engkau berhenti melayani, could be, kemungkinan besar, engkau pekerja gereja. Karena gereja sedang online. Tapi kalau engkau pekerja untuk tuaian tidak pernah berhenti. Katakan amin. Yang perlu dilayani tidak pernah kurang-kurangnya. Ya, kalau dulu kita bisa ngelayani retret, kalau dulu kita bisa ngelayanin, kita tumpang tangan, kita peluk gitu kan. Tuaian tidak pernah ada kurang-kurangnya. Amin. Ya. So, YOLO Project, camkan ini. Saya mau jadi pekerja untuk tuaian. Yang penting surga penuh. Katakan amin. Dan neraka kosong. Ya. Betapa dulu kita berlomba semua jadi gereja yang besar. Kita mau jadi youth yang paling keren. Kita mau jadi ibadah anak muda yang paling keren. Kita berlomba dengan konsep, dengan acara. Kita berlomba dengan lighting. Which is bukannya salah. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan yang Tuhan mau. Amin. Yang Tuhan mau adalah jiwa-jiwa masuk sorga. Katakan amin. Ya. So YOLO Project, ini tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hati kakak. Termasuk teman-teman kalian yang marah sama gereja. Ada kan? Yang kecewa sama kakak rohaninya. Ayo jangkau mereka. Jangan jangkau mereka dengan ayat. Jangan. Jagoan mereka ntar. Jangan. Jangkaulah mereka dengan kabar baik. Amin. Ya, dengan kabar baik. Ada satu hal yang kakak rindukan banget. Sampai hari ini kakak belum bisa. Ya. Dari awal tahun ini. Kakak itu dulu sering ke rumah sakit. Kakak ke rumah sakit tanpa ada keluarga, teman yang sakit untuk kakak kunjungin. Nggak ada. So, kakak ke rumah sakit untuk apa? Ngajakin orang makan. Udah paling enak itu ya. Penginjilan itu ngajakin orang makan. Itu paling enak. Ya. Kakak akan keliling di lorong-lorong gitu ya. Lalu kakak akan coba cari yang lagi duduk termenung, lagi diem, bengong gitu kan. Ya. Begitu sekali, 2 kali gue lihat gitu kan. Terus sendiri, terutama sendiri. Nah, kalau kakak udah pastikan, wah ini kayaknya sendiri nih. Ya, so gue bisa keliling berapa kali tuh, ya. Kakak datengin, Pak, udah makan belum? Pasti jawabannya sambil kaget. Bapak udah makan belum? Belum. Saya mau makan. Yuk, kita makan yuk. Ya tentunya, yang pasti nggak mungkin gue ajak orang kaya. Nangkep ya? Nangkep nggak? Itu rumah sakit juga rumah sakit gratis, rumah sakit BPJS. Ya, kalau dia pakai jas, nggak mungkin gue ajakin makan. Ditabok gue. Gitu ya. Kakak cari yang pakai sendal jepit, ya, yang bajunya lusuh, gitu kan? Pak, saya mau makan. Yuk, kita makan bareng. Sama saya? Iya, yuk. Oh, ya udah. Itu datang. Sering kali nggak berani mereka pesen daging, nggak berani. Pesannya juga es teh tawar. Oh, gue yang belagu. Jus aja ya, Pak. Wih, kan 1 orang. Ngomong 1 orang, gitu kan. Pak, jangan telur doang, pakai ayam, Pak. Ya kan? 1 orang kok. Ya kan? Kalau makannya yang gue bayarin makan 1, nggak sekeluarga, bangkrut gue.
Lalu sesudah itu udah ngobrol dah. Nah, tentu pas mau makan gitu kan. Sebelum makan kan kita doa dulu kan? Ya udah, kita doa. Cuman kalau biasa kita doa dan dalam hati ya. Semua doa dalam hati kan? Nah, kali ini karena gue yang bayarin, gue doa agak keluar suara. Dalam nama Yesus. Amin. Apakah dia protes? Kagak lah, gue yang bayar. Ya. So, YOLO Project is not hard to bring a good news. Enggak susah kok. Enggak susah. Kita aja yang kadang begini. Terima Tuhan Yesus. Ya, itu kristenisasi. Nangkep ya? Lalu di momen-momen tertentu, kadang kita siapin di amplop, kakak sama anak kakak. Gitu ya. Ya kita datang. Cuman kasih, Oma, ini ada berkat ya dari Tuhan. Ya, kita nggak sebut nama Yesus. Enggak. Tapi pernah suatu saat kita datang ke kamar gitu kan. Jadi percayalah kakak, ke rumah sakit yang security-nya aja nggak ada. Ya namanya rumah sakit gratisan kan. Nggak ada security, nggak ada yang nahan lah. Waktu kita kasih, terus mereka nanya, Bapak kenapa lakukan ini? Oh iya, dulu Papa pernah di rumah sakit ini. Oh iya. Waktu kita kasih, kalau mereka nggak minta didoain, kita nggak doain. Pak, Bu, ini ada sedikit berkat ya. Sering waktu kita pulang, ya waktu kita habis kasih, kita balik, di telinga masih kedengaran. Terus suami istri bilang gini, itu pasti orang gereja. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, YOLO Project, kakak rasa Roh Kudus sudah kasih inspirasi buat kalian. Ya, yuk, biar kita jadi pekerja untuk tuayan. Amin. Bekerja untuk tuayan. Bukan untuk gereja. Saat di gereja, bantu gembala kalian. Bantu Pak Pendeta kalian. Bantu kakak rohani kalian. Yes, mereka perlu dibantu. Masa-masa yang sulit ini. Ya, masa online ini mereka nggak ngerti. Tapi jangan lupa, you shall do a greater thing. Go and make a disciple. Amin. Yuk, angkat kedua tanganmu, yuk. Angkat kedua tanganmu. Oh, rabashanda karabala bala 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 bala. Oh, rabashanda karabala bala 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 bala. Mari ngomong sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau menjadi pekerja untuk tuayan. Untuk tuayan. Bukan untuk program, di mana semua program shutdown, di mana semua budget sedang kekat, tetapi jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang pengen bunuh diri, jiwa-jiwa yang terhilang masih banyak. Itu sebabnya tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. YOLO Project, kamu yang sore hari ini mau berkata, Tuhan, ini aku. Pakailah aku menjadi pekerja untuk tuayan. Jikalau itu kamu, nak, jikalau itu kamu, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Oh, rabasyada karabalaba. Ayo yang bisa doa bahasa roh, mulai doa bahasa roh. Oh, rabasyada karabalaba. Bukakan mata rohani adik-adikku ya Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah, jangan nuntut. Ini waktunya engkau menjadi history maker. History, ceritanya Tuhan di dalam kehidupan. Saat ini ya Tuhan, curahkan pengurapan. Tuhan, peluk semua sahabat-sahabat. Peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuanmu ya Tuhan. Wow. Tuhan taruh di hati kakak. Ada kamu yang
sedang bergumul untuk keluarga kamu. Kamu bergumul untuk keluarga kamu. Banyak air mata. Tapi Tuhan hari ini bilang begini. Thank you ya. Thank you. Kamu mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Walaupun doamu belum dijawab. Oh, wow. Tuhan tahu mungkin kamu kecewa, mungkin kamu ngalamin hal yang gak enak. Tapi waktu tangan kamu terangkat, Tuhan lihat hatimu. Oh, rabasyada karabala bala 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 bala. Thank you God. Oh, rabasyana ba. Haleluya. Oh, rabasyada karabala bala 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 basyada karabala bala. Taruh tangan kananmu di atas kepalamu, nak. Taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Oh, rabasyada. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah tanganmu yang berlobang paku saat ini tertumpang atas kami. Oh, rabasyada karabala bala bala bala. Terima pengurapan yang baru. Kalau project, oh rabasyada, terima. Oh rabasyada karabala bala. Engkau pasti kuliah. Orang Engkau akan memuliakan nama Tuhan dengan akademismu. Orang go and make a disciple. Orang dan Tuhan bilang, jangan takut ya, jangan takut. Aku orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amen. Isi rumah pasti diselamatkan. Papa mama pasti terima Tuhan Yesus. Koko, Cici, Dedek pasti terima Tuhan Yesus. Bahkan teman-teman kamu banyak yang akan kamu jangkau. Tuhan terima kasih bahwa kami semua masuk ke dalam dimensi yang baru, di mana kami bukan hidup untuk diri kami lagi, tapi kami hidup untuk kepentingan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku mohonkan berkat, hikmat, strategi-strategimu. Berkati para pengerja, Tuhan, biar mereka boleh aktif, berguna bagi gereja masing-masing. Dan biar penuaian yang besar tetap terjadi. Walaupun di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan Amin. Amin. Oke, thank you Kak Angga. Semua boleh saya thank you sama Kak Angga.